teman-teman, selamat datang di Sutatalk. Jadi hari ini kita akan bahas sesuatu yang agak jelek nih Wi, di hati. Tapi sebenarnya ini itu penting banget untuk navigasi hidup kita. Jadi hari ini kita akan ngobrolin soal para bawa sutawi. Wow, itu kedengarannya udah berat banget gak sih, Vin? Karena kan para bawa ini kan artinya kehancuran ya atau kegagalan ya. Iya, Tapi benar. santai, kita nggak bakalan bahas tentang kiamat yang besar-besar gitu, enggak. Cuman di sini kita akan bahas tentang kiamat kecil yang seringkali terjadi di kehidupan kita sehari-hari, yang datangnya itu tanpa kita sadari, ya nggak sih? Iya bener banget Wi. Kadang tuh kita mikir bahwa kehancuran hidup kita ini harus dramatis, kayak kegagalan bisnis atau musibah yang jelas kelihatan. Padahal ya Wi, di dalam suta ini itu ngajarin kalau kehancuran itu seringnya terjadi secara pelan-pelan banget tanpa kita sadari Wi. Jatuhnya malah kayak rayap nggak sih? Iya. Jadi kan dia nggak kedengeran ya, dia pelan, tapi tahu-tahu si pondasinya ini tuh udah keropos. Iya. Jadi emang benar-benar nggak disadari. Dan di sini kan Sang Buddha itu mengajak kita melihat bagaimana pola hidup yang perlahan menjauhkan kita dari kebijaksanaan. Jadi di sini tidak ada judgement kamu salah gitu. Iya, benar-benar. Nah, kalau kita bedah isinya, daftar tanda kemunduran dalam suta ini bakal panjang banget sih, Wi. Ada membenci dhamma, malas, bahkan sampai cara kita memperlakukan orang tua kita. Oke. Nah, jujur nih ya, Wi, pas bagian malas, aku agak kesindir nih. Aduh iya lagi, karena ya gimana ya Vin, kita ini kan Gen Z ya. Yes. Dan kebanyakan zaman sekarang itu malas itu dilindungi dengan kata self reward, ya nggak sih? Bener. Tapi kita tuh nggak pernah sadar kalau kondisi batin yang kayak gini tuh malah menjadi awalnya kemunduran itu tadi. Iya. Jadi kan di dalam suta ini kan menjelaskan kalau semua hal buruk yang terjadi sama kita nih, ini tuh nggak sekali besar terjadi, tapi sedikit demi sedikit. Iya. Tapi menariknya ya, Wi, Buddha juga menyebutkan soal kesombongan karena kelahiran atau kekayaan. Nah, ini relevan banget gak sih sama budaya pamer sekarang ini? Aduh iya, flexing-flexing Bener gitu kan? gak sih? Yes. Betul. Nah, kadang kita ngerasa naik saat status sosial kita di atas, Wi. Iya. Padahal kan justru itu kondisi batin kita itu sedang mundur kan? Iya betul. Jadi kan kemunduran yang kita maksud ini kan bukan tentang kemunduran secara materi, kegagalan gitu kan, Vin? Bener, yes. Tapi ini tuh tentang arah hidup. Kayak ini arahnya kemana nih? Yes. Ya nggak sih, kayak arah hidup yang kalau kita itu terlena dengan hal-hal yang kayak gitu ya bakal mundur gitu. Jadi Wi, ada satu poin di teks yang bilang menyukai orang jahat dan tidak menyukai orang baik. Nah, itu kemunduran, Wi. Nah, ini tuh dalam banget gak sih kalau dipikirkan di era media sosial sekarang ini? Betul banget nih. Apalagi di zaman sekarang ini ya, kita tuh cenderung lebih tertarik untuk nge-follow akun-akun yang sifatnya itu provokasi atau drama, iya nggak? Iya. Kayak akun-akun gosip, kita suka tuh. Tapi kita cenderung tidak menyukai konten-konten yang bersifat edukasi atau memberikan pencerahan, iya nggak? Iya, bener. Jadi kan diri kita ini kan terinfluence dengan apa yang kita tonton di media sosial. Jadi sebenarnya di para bawa sutta ini tuh mengingatkan kita bahwa lingkungan kita sekarang ini adalah cerminan dari masa depan kita, iya nggak? Iya, bener banget. Jadi sebenarnya batin kita ini kayak magnet nggak sih, Wi? Iya ya, magnet kan? ya. Kalau kita suka sama hal-hal yang negatif, maka batin kita ini akan ketarik ke hal-hal yang negatif, aka kemunduran, ya kan? Betul. Nah, jadi sebenarnya suta ini ngingetin kita siapa sih yang sering kita dengerin nasihatnya, ya enggak? Betul banget. Jadi Wi, ada satu poin di teks yang mau bilang menyukai orang jahat dan tidak menyukai orang baik. Nah, itu kemunduran, Wi. Ini dalam banget enggak sih, Wi, kalau dipikirin di era media sosial sekarang? Bener banget. Apalagi kita tuh kadang lebih tertarik untuk ngefollow akun-akun yang sifatnya itu provokasi atau dramatis, ya enggak? Daripada akun-akun yang sifatnya itu memberi kita edukasi atau memberi pencerahan. Nah, ini kalau dibiarkan
Jadinya kita akan terinfluence dengan kebiasaan-kebiasaan kita dalam bermedia sosial, ya enggak? Iya benar. Jadi sebenarnya di Parabawah Sutain itu mengingatkan kita kalau lingkungan kita sekarang itu adalah cerminan dari masa depan. Nah, jadi sebenarnya batin kita itu kayak magnet gak sih, Wi? Iya ya, magnet. Ya kan? Nah, betul. kalau kita suka hal-hal yang negatif, maka batin kita akan tertarik ke arah negatif itu, Wi, aka kemunduran, ya iya. kan? Nah, jadi sebenarnya Suta ini ngajak kita untuk ngecek lagi siapa sih yang sering kita dengerin nasihatnya, Iya, ya kan? betul. Poin lain yang cukup tajam itu soal hubungan sosial, kayak menipu, kikir, atau bahkan soal ketidaksetiaan pada pasangan, Wi. Aduh, jadi inget mantan gak sih? Bener. Jadi itu disebut sebagai tanda kemunduran, ya kan? Jadi sebenarnya ini tuh dasar banget, tapi sering dilanggar hanya karena ego atau kesenangan sesaat, Wi. Iya, dan jangan lupa soal kekuasaan, Vin. Iya, benar. Karena kan dalam Parabawah Suta ini kan juga disebutkan ya bahwa mempercayakan kekuasaan kepada orang yang tidak layak atau tamak lah ya, bisa kita bilang tamak akan kekuasaan itu kan juga tanda dari kemunduran gitu. Nah, sebenarnya itu pesannya universal banget ya, bisa masuk ke ranah organisasi atau bahkan sampai kepemimpinan diri sendiri juga oke. Ya, bener banget, Wi. Jadi yang bikin aku tenang baca Parabawah Suta ini adalah dia itu nadanya reflektif, Wi. Jadi dia nggak menghakimi atau nakut-nakutin pakai neraka yang bombastis, tapi dia lebih kayak cermin nggak sih, Wi? Iya, betul ya. Iya. Jadi kayak kita bercermin tuh, terus kita ditanya kayak, kamu masih mau belajar nggak? Kamu masih mau buka diri untuk nasihat nggak? Terus lingkunganmu tuh sehat nggak buat batinmu gitu kan? Benar-benar. Jadi kan pada akhirnya kan menjaga kualitas batin itu kan tanggung jawab kita sendiri ya. Jadi nggak ada tanggung jawab dari orang lain. Betul banget. Di teks ini juga disebutkan soal kecanduan alkohol, judi, dan perempuan. Nah, jadi kalau dibawa ke konteks sekarang ini, kecanduan itu bisa luas banget nggak sih, Wi, bentuknya? Iya, betul banget. Jadi kan intinya Kacamata. enggak dong, bercanda. Jadi intinya ini kan adalah hilangnya kontrol diri ya, Vin ya. Nah, ketika kita sudah dikuasai oleh sesuatu di luar diri kita, apapun itu deh, batin kita tuh nggak akan kembali jernih lagi, ya nggak? Iya, benar. Jadi kehancuran itu datang ketika kita sudah nggak sadar kalau kita sebenarnya udah jadi budak dari keinginan kita sendiri. Dan yang seremnya ya, Wi, semua ini tuh bekerja secara diam-diam. Iya, Jadi betul. kita ngerasa kita masih baik-baik aja, masih bisa pegang kendali. Padahal kan sebenarnya batin kita ini terkikis secara pelan-pelan, Wi. Iya. Jadi kalau kita udah ngerasa ada tanda-tanda mundur tadi, Wi, apakah kita udah telat? Nah itu, Vin, justru Parabawah ini tuh ada supaya kita sadar lebih awal. Nah, jadi begitu perhatian dan kebijaksanaan kita rawat lagi, arah hidup yang tadinya udah melenceng nih bisa kita luruskan lagi. Caranya sederhana, mulai dari kesadaran kecil setiap harinya. Wah, obrolan yang daging banget ya, Wi, hari ini. Iya, betul. Jadi Parabawah Suta ini ngajarin kita buat selalu waspada sama hal-hal kecil yang dianggap sepele ya, Wi. Betul. Karena sebenarnya dari situlah nasib kita yang sebenarnya akan ditentukan. Jadi intinya, jangan biarkan batin kita ini keropos pelan-pelan. Jadi tetap jernih dan tetap sadar. Oke, makasih banget buat teman-teman yang udah dengerin Suta Talk. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan pembahasan yang nggak kalah seru nih tentunya.